Mari sekarang kita belajar if statement. Kita buka file baru, file. Misalkan kita punya variabel hewan kita kasih kucing. If hewan sama dengan kucing, then else print cat, karena bukan kucing. Mari kita jalankan, tekan F5. Source must be saved. Oke, save. Kita save ke bagian if else. Oke. Hasilnya meong. Kenapa? Karena hewan kita kucing. Coba sekarang dengan contoh dua. A sama dengan 5. If A lebih dari 6, ini A lebih dari 6, else kalau kurang dari 6. Kita hapus yang atas, kita save, kita jalankan. A kurang dari 6. Kenapa? Karena A di sini adalah 5. Contoh lagi, language sama dengan Python. If language sama dengan Python, then easy to learn. And easy to learn. Contoh lagi dengan menggunakan elif. Kita definisikan hewan lagi sama dengan mungkin ular. If hewan sama dengan rabbit, print 5. Elif hewan sama dengan kucing, print L. Mouse, print that's it. Jalankan. Kenapa? Karena hewan kita adalah ular. Contoh lagi, misalkan kita mempunyai list sama dengan 1, 2, 3. If 1 in L print 1 ada dalam L, else print 1 bukan bagian dari L. Save, jalankan. 1 ada dalam L. Nah, misalnya kita mempunyai dictionary, misalkan contoh dalam dictionary pokok, harga bahan pokok, telur 1.000, kemudian cabai 50.000, kemudian daging 100.000. If telur in pokok, maka print harga pokok telur. Save,
jalankan. Harga bahan pokok telur 20.000. Sekali lagi, if cabai ini harga bahan pokok, maka print harga bahan pokok dari cabai. Save, jalankan 50.000. Ingat, karena ini dictionary, maka untuk mengakses nilai dari dictionary kita gunakan key. Key adalah yang di depan tanda titik 2. Jadi untuk mendapatkan harga cabai, kita mengaksesnya dengan harga bahan pokok diikuti dengan key dari cabai ini. Logika if else ini akan sering kita jumpai dan akan sangat sering kita gunakan nanti ketika kita berhadapan dengan kondisi pemrograman yang sebenarnya. Untuk itu pastikan kalian semua menguasai dari logika if else, if elif di pemrograman. Sekarang looping, loop atau perulangan. Misalkan kita mempunyai variabel a sama dengan 0, while a kurang dari 10, print a. Kita tambahkan a yang tadinya 0, tambahkan 1, kemudian kita ulangi apakah 1 kurang dari 10, iya, maka print lagi a. Karena a tadi sudah 1, kita tambahkan lagi 1 menjadi 2. Apakah 2 kurang dari 10, iya, berarti print lagi a. Kemudian eksekusi baris berikutnya 2 tambah 1, 3, dan seterusnya sampai 10. Coba kita jalankan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa 10 tidak masuk? Karena ketika A itu mencapai angka 9, kemudian kita tambahkan 1, berarti A terakhir posisinya adalah 10. Kemudian dia tes dengan menggunakan 10, apakah kurang dari 10? Karena jawabannya tidak atau false, maka baris yang ini tidak dieksekusi. Loop atau perulangan yang kedua tadi sudah while, kemudian sekarang for. Misalkan kita punya list 1, 2, 3, for i in l in i. Kita save, jalankan 1, 2, 3. Dia akan melakukan perulangan di setiap nilai dari masing-masing L. Selanjutnya belajar tentang break dan continue dalam perulangan. Misalkan tadi while, atau kita definisikan dulu A sama dengan 0, while A kurang dari 10, if A sama dengan 5, print if A tidak sama dengan 5, print A. Jalankan. Kita lihat di sini 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Tidak ada 5 di sini. Kenapa? Karena ketika ini 5, ketika angka A tidak sama dengan 5, kita menyuruh untuk ngeprint. Sementara kalau A sama dengan 5, dia tidak ada perintah untuk ngeprint. Contohkan dengan break, while A kurang dari 100, if A sama dengan 10, maka break. Di sini kita print
cuma sampai 9. Kenapa? Ketika sum A mencapai 10, maka looping ini otomatis berhenti karena kita memasukkan statement break di sini. Contoh penggunaan continue dalam loop A sama dengan 0, while A kurang dari 20, maka tambahkan 1. If A kurang dari 10, continue print A. Bagaimana kita membaca kode ini? Ketika A kurang dari 20, A 0, ya ini benar, tambahkan 1, berarti sekarang A sama dengan 1. Apakah A kurang dari 10? Continue ini berarti apapun program yang di bawah baris continue tidak akan dieksekusi, maka dia akan balik lagi ke loop yang pertama. Kita mempunyai A sama dengan 1, apakah kurang dari 20? Ya, hanya 2. Continue lagi sampai kemudian mencapai angka 10. Apakah 10 kurang dari 10? Tidak, maka dia akan ngeprint 10 sampai selesai 20 habis. Coba kita jalankan. Oke, save. Nah, dari 10, 11 sampai 20, 0 sampai 9 tidak dieksekusi. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian bereksperimen sendiri karena memang ini butuh logika berpikir, sehingga perlu dipelajari sendiri dengan cara praktek sendiri, kemudian coba mengotak-atik ini angka-angka di sini sehingga sampai paham betul bagaimana kode berjalan atau kode ini dieksekusi.